Kita diberitahu bahwa kita harus baik dan mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri, tetapi adakah yang memberitahu kita bahwa terlalu baik dan peduli bisa berbahaya? Kita hidup di dunia di mana kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita berikan karena penuh dengan orang-orang dermawan yang melihat bagaimana memberi mereka mengosongkan mereka baik secara finansial maupun emosional. Apakah terlalu baik bahkan bisa membahayakan nyawa kita sendiri? Bersiaplah terkejut dengan hal-hal buruk yang bisa terjadi pada Anda ketika Anda terlalu baik. Hari ini saya akan memberitahu Anda 8 hal buruk yang bisa terjadi pada Anda jika Anda terlalu baik, dan saya akan menunjukkan 4 cara tegas untuk mencegah orang memanfaatkan Anda. Mari kita lanjutkan ke poin pertama tanpa berlama-lama. Anda akan memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Para Stoik mengatakan bahwa kita harus menerima segala sesuatu apa adanya dan tidak bergantung pada apa yang dilakukan orang lain untuk membuat kita bahagia. Memberi tanpa meminta terlalu banyak imbalan mencegah Anda dari kekecewaan dan membantu Anda mempraktikkan pemisahan emosional yang memberi Anda pikiran yang lebih tenang. Sadar atau tidak, sulit bagi kita untuk sepenuhnya tidak mementingkan diri sendiri ketika memberi. Ketika kita memberi segala yang kita miliki, kita berharap orang lain akan melakukan hal yang sama. Ketika kita membutuhkan sesuatu yang penting, orang-orang sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang dilakukan untuk mereka sehingga mereka menganggap remeh bahwa Anda bisa menangani segalanya dalam hidup mereka dan hidup Anda sendiri, terutama hidup Anda sendiri. Karena jika Anda tidak menjaga diri sendiri, mengapa Anda akan menjaga orang lain? Pada kenyataannya, harapan Anda akan timbal balik tidak akan terpenuhi dan Anda akan berakhir dengan suasana hati yang buruk, kelelahan, kemarahan, dan kesedihan. Namun, jika kita melihatnya secara objektif, orang lain tidak mengecewakan Anda. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, yaitu mengurus tugas-tugas mereka sendiri. Orang-orang hanya akan mengharapkan Anda memberi mereka sesuatu. Itulah poin kedua. Para Stoik mengatakan bahwa penting untuk diingat bahwa nilai sejati berasal dari bertindak dengan cara yang baik dan logis, bukan hanya melakukan apa yang diinginkan orang lain. Moderasi dan memberi dengan cara yang seimbang membantu Anda tetap mengendalikan tindakan Anda dan mencegah Anda terjebak dalam kebiasaan yang merugikan kesehatan mental Anda. Anda telah mendengar sepanjang hidup Anda bahwa manusia adalah makhluk kebiasaan dan ini sangat benar. Manusia terbiasa beradaptasi dengan pola, cara hidup, dan simfoni hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Ide zona nyaman berasal dari keinginan untuk berubah. Ini berarti bahwa jika Anda selalu memberi, orang-orang yang Anda bantu akan mengharapkan Anda memberi mereka sesuatu sepanjang waktu. Anda akan membawa mereka ke dalam zona nyaman mereka dan mereka tidak akan perlu melakukan banyak tanggung jawab mereka karena Anda akan ada untuk melakukannya. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, tidak ada yang mungkin akan melihat Anda dan menyuruh Anda untuk lebih memikirkan diri sendiri. Setidaknya jangan mengharapkan empati semacam ini dari orang-orang yang Anda bantu karena mereka akan tetap pada kebiasaan mereka sendiri yang akan mengorbankan banyak hal dalam hidup mereka. Ketiga, tujuan Anda tidak akan diperhitungkan. Para Stoik mengatakan bahwa penting untuk hidup dengan akal sehat dan kebajikan, menetapkan batas, dan menempatkan tanggung jawab kita sendiri terlebih dahulu jika kita ingin tetap seimbang dan tidak mengorbankan identitas dan kesejahteraan kita untuk orang lain. Jika Anda menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri, Anda mungkin akhirnya melarikan diri dari sesuatu di dalam diri Anda yang menyakiti dan menakutkan Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika menghabiskan akhir pekan sendirian atau pulang setiap hari mengetahui tidak ada yang menyambut Anda? Jika Anda melakukan begitu banyak hal berbeda karena Anda ingin melarikan diri dari diri Anda sendiri, pukulannya akan 2 kali lebih keras karena di satu sisi Anda harus menghadapi diri Anda cepat atau lambat, dan di sisi lain suasana hati buruk Anda akan semakin memburuk saat Anda mulai menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Perawatan diri adalah salah satu bagian terpenting dari kesehatan.
Sebelum Anda bisa membantu orang lain merasa lebih baik, Anda perlu memastikan Anda bahagia, dimanjakan, dan terawat dengan baik. Anda tidak boleh memberi seseorang coklat kecuali Anda sudah benar-benar menikmatinya sendiri. Demikian pula, Anda tidak boleh menawarkan untuk membersihkan rumah teman sampai Anda telah membersihkan rumah Anda sendiri dan menonton film bagus sambil menyesap anggur. Dunia lainnya datang setelah Anda. Keempat, orang akan menganggap Anda lemah dan memperlakukan Anda demikian. Stoa mengajarkan kita untuk bekerja keras menjadi kuat dan mengendalikan diri sendiri. Dengan menetapkan batas dan mempraktikkan disiplin diri, kita dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa kita berkomitmen pada tanggung jawab dan ideal kita sendiri, sehingga mendapatkan rasa hormat mereka alih-alih dianggap lemah. Jika Anda terlalu banyak membantu orang lain dari waktu ke waktu, Anda mungkin dilihat sebagai ahli di bidang di mana Anda bekerja dengan orang lain. Namun, Anda mungkin justru memberikan kesan yang sebaliknya. Ketika Anda tidak menetapkan batas, orang mulai melihat Anda sebagai lemah, seperti orang yang menentang bos begitu banyak sehingga mereka akan datang kepada Anda untuk menyingkirkan tanggung jawab mereka karena mereka tahu Anda tidak akan mengatakan tidak. Sebaliknya, begitu Anda menggunakan kata ajaib ini, tidak, mereka akan mulai merasakan sesuatu terhadap Anda yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya, rasa hormat. Anda akan memiliki banyak orang yang hanya datang kepada Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu. Stoicisme mengajarkan kita betapa pentingnya menjadi cerdas dan bijak. Dengan memilih siapa yang akan dibantu dengan pengendalian diri dan perspektif, kita dapat membedakan antara orang-orang sejati dan mereka yang ingin memanfaatkan kita, sehingga kita tidak membuang waktu atau energi pada hal-hal yang tidak membantu. Orang yang mengira Anda adalah teman baik tiba-tiba hanya ingin berkumpul dengan Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu. Jika dipikir secara logis, hal ini tidak mungkin terjadi pada Anda, karena kebanyakan orang tidak mengundang karyawan atau rekan kerja mereka untuk minum kopi bersama mereka, apalagi bir. Apa yang terjadi pada Anda masuk akal, tetapi itu tidak berarti adil. Jadi, Anda perlu belajar bagaimana menangani metode yang akan saya ceritakan di akhir agar orang tidak memanfaatkan Anda. Keenam, Anda hanya akan mendapatkan orang-orang yang ingin sesuatu dan tidak pernah mereka yang ingin memberi. Dengan penilaian yang sabar, kita dapat membangun hubungan yang nyata dan baik bagi kedua belah pihak. Orang datang ke dalam hidup kita karena energi mereka selaras dengan energi kita. Artinya, jika kita bergetar rendah, kita menarik orang-orang yang negatif, depresi, memiliki jiwa yang gelap, dan ingin menyakiti kita. Sebaliknya, ketika getaran kita tinggi, kita menarik orang-orang yang penuh dengan energi baik, kebaikan, kegembiraan, kerja keras, dan kebahagiaan. Karena itu, ketika kita memberi kepada semua orang, kita kehilangan begitu banyak energi sehingga kita mulai bergetar pada frekuensi rendah. Ini membuat orang yang membutuhkan tertarik kepada kita, serta oportunis yang bahkan tidak ingin membantu dan hanya ingin mengambil apa yang bisa mereka ambil dari kita dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Ketujuh, Anda bisa berakhir kecanduan sesuatu. Para Stoik mengajarkan orang untuk tetap tenang dan mengendalikan diri. Disiplin diri dalam memberi mencegah kita terjebak dalam kebiasaan buruk dan memungkinkan kita menjaga hubungan yang baik dengan tindakan dan pilihan kita. Ketika kekurangan menjadi bagian rutin dari hidup kita, kebutuhan akan sesuatu meningkat, yang merupakan cara terbaik untuk menjadi kecanduan. Suatu hari, seseorang yang dekat dengan Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda minum terlalu banyak, bukan hanya air mineral. Mereka mungkin juga memperhatikan bahwa Anda makan terlalu banyak atau bahkan berjudi terlalu banyak. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh seseorang yang peduli pada Anda, karena insting pertama Anda mungkin marah pada mereka dan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki masalah. Tapi inilah cara orang biasanya bertindak ketika mereka begitu terjebak dalam masalah mereka sendiri sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa mereka memiliki masalah.
Selalu ingat bahwa orang yang peduli pada Anda menginginkan yang terbaik untuk Anda, jadi perhatikan baik-baik apa yang mereka katakan karena mereka mencoba membantu Anda berhenti jatuh dan maju ke depan. Kedelapan, Anda akan membuat orang berpikir dua kali. Stoicisme mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal baik tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dengan fokus pada hidup sesuai dengan keyakinan dan prinsip kita membangun citra yang baik yang dapat menahan tuduhan palsu. Tidak peduli seberapa besar kita ingin hal-hal berbeda, kenyataannya adalah tidak banyak orang baik di dunia ini. Jadi, jika Anda adalah salah satu dari mereka, orang-orang akan curiga pada Anda alih-alih terkesan dan berterima kasih. Tidak lama lagi, kebaikan Anda akan membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Anda dan rencana apa yang Anda miliki yang tidak Anda ceritakan kepada siapapun. Ini bisa berarti Anda bertemu dengan sekelompok orang yang curiga, tetapi lebih mungkin bahwa mereka hanya jujur. Kebanyakan orang yang terlalu banyak membantu menyembunyikan rencana jahat sehingga lebih baik menjauh dari mereka dan menolak bantuan yang mereka tawarkan. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah orang memanfaatkan Anda. Strategi 1. Perhatikan bagaimana perasaan Anda karena itu memberitahu Anda sesuatu. Berdasarkan gagasan Stoik tentang kesadaran diri, perhatikan bagaimana perasaan Anda. Para Stoik menganggap penting untuk memikirkan diri sendiri untuk memahami perasaan dan keinginan Anda. Dengan memperhatikan perasaan Anda dapat mengetahui apakah Anda memberi terlalu banyak dan melelahkan diri secara mental. Ini memungkinkan Anda mengubah fokus dan menemukan keseimbangan yang baik. Bagaimana perasaan Anda ketika membantu orang lain? Memikirkan diri sendiri dan menempatkan diri Anda terlebih dahulu adalah hal yang baik sehingga Anda harus merasa seperti berjalan di atas awan ketika melakukannya. Jadi, jika Anda merasa terlalu sibuk, lelah, marah, atau digunakan, inilah saatnya untuk mendengarkan perasaan Anda. Jika sesuatu yang tidak harus Anda lakukan membuat Anda merasa buruk, jangan bohongi diri sendiri tentang hal itu. Sebaliknya, cari tahu bagaimana bantuan yang Anda berikan memengaruhi kesehatan Anda. Strategi 2, jangan takut dengan kata tidak. Mengikuti pelajaran para Stoik, Anda harus menyadari bahwa waktu dan energi Anda penting dan perlu digunakan dengan cara yang seimbang. Pengendalian diri dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa terlalu sibuk atau ketika permintaan itu tidak adil. Meskipun kata tidak membuat kita berpikir tentang hal-hal buruk dan kesedihan, normal bagi kita untuk merasa sulit mengatakannya. Tetapi jika kita tidak belajar mengatakan kata ini, ketika seseorang menginginkan lebih dari kita daripada yang bisa kita berikan, pesimisme akan mengambil alih hidup kita. Latih di depan cermin dan katakan pada diri sendiri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kebebasan Anda dan menghindari risiko yang tidak perlu dan mungkin berbahaya. Strategi 3, miliki waktu dan tempat untuk diri sendiri. Hargailah itu. Mengikuti nilai-nilai Stoik tentang disiplin diri dan penghargaan diri, penting untuk memberi diri Anda waktu dan ruang untuk merawat diri sendiri. Lakukan apa yang Anda suka, seperti berolahraga, menggambar, mendengarkan musik sambil menikmati secangkir teh, atau apapun yang membuat Anda bersemangat. Selesaikan tanggung jawab Anda sesegera mungkin, sehingga Anda dapat mencoba hal ini. Anda harus menganggap ini sangat serius, begitu serius sehingga Anda harus menjadwalkan waktu ini setiap hari atau setiap minggu. Jadi, jika seseorang meminta bantuan Anda pada waktu itu, mereka harus sangat baik dan membantu Anda, bukan orang lain. Tanpa merasa bersalah, katakan tidak dan nikmati waktu dan ruang itu untuk diri sendiri. Jika Anda tidak ingin terlalu langsung, Anda bisa menawarkan untuk membantu pada waktu yang berbeda, tetapi pastikan bahwa Anda hanya bisa membantu dalam waktu singkat karena Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan. Strategi 4, kenali vampir energi dan jauhi mereka.
Mengikuti prinsip-prinsip stoik tentang disiplin diri dan kebijaksanaan, penting untuk mengetahui hubungan mana yang baik untuk Anda dan mana yang bisa menguras energi Anda secara mental. Dengan menjauh dari orang-orang yang terus-menerus menguras energi Anda dan tidak menambahkan apapun yang positif, Anda menjaga kesehatan Anda sendiri dan menunjukkan pengendalian diri stoik dalam hubungan Anda. Anda harus tahu bahwa jika Anda mencoba membantu pencuri energi, itu tidak akan berhasil. Orang-orang ini membebani Anda dengan keluhan mereka, rasa sakit mereka, dan pandangan hidup mereka yang katastrofik. Jangan repot-repot mencoba membantu mereka karena jika masalah mereka terpecahkan, mereka harus berhenti mengeluh, yang merupakan sesuatu yang tidak akan mereka toleransi. Sebagai kesimpulan, menurut kebijaksanaan stoik, ukuran terbaik untuk segala sesuatu dalam hidup adalah jalan tengah, dan kemurahan hati tidak terkecuali. Jika kita memberi terlalu sedikit, kita terlihat egois dan tamak, sementara jika kita memberi secara berlebihan, kita akan benar-benar terkuras energi, waktu, dan mungkin uang juga. Jadi, condonglah ke arah area abu-abu, yang masih merupakan pilihan terbaik untuk menemukan keseimbangan antara menempatkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu dan menempatkan kebutuhan Anda sendiri terlebih dahulu. Jika Anda pernah ragu, ingatlah kata ajaib, tidak. Terutama jika mereka menawarkan untuk mengantar Anda pulang dari jendela mobil mereka. Kita telah mencapai akhir perjalanan ini dan saya sungguh berharap tips ini sangat berguna bagi Anda. Jangan lupa bahwa Anda adalah bagian penting dari saluran ini. Jadi, jika video ini membantu Anda, membuat Anda berpikir, atau Anda belajar sesuatu, beri jempol agar lebih banyak orang dapat menemukan kekuatan kebijaksanaan stoik.